Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syosafeni Tias. Di sini saya ingin menjelaskan hasil dari tugas chapter 3 akuntansi menengah keuangan 1. Nah, di sini soal yang pertama yaitu exercise dari 3.11, dari mana perusahaan Kavamanlis Company dia menyertakan adjusted real balance-nya yang diinstruksikan yaitu persiapkan income statement, retained earning, dan statement of financial position. Ini adalah hasil dari income statement yang telah saya hitung, di mana revenue dikurangin expense. Revenue-nya atau pendapatannya itu hasilnya 12.590, kemudian seluruh expense-nya dijumlahkan, kemudian dikurangi oleh pendapatan revenue-nya, kemudian menjadikan hasil net income, yaitu hasilnya $2.762. Kemudian, prepaid retained earning statement. Nah, ini adalah hasil dari si retained earning-nya, di mana retained earning awalnya, beginning retained earning-nya, yaitu 11.310, kemudian ditambahkan dengan net income yang tadi udah dihitung yaitu 2.762, kemudian dikurangi oleh dividennya 3.000, dan menghasilkan ending retained earning-nya yaitu $11.072. Kemudian di sini ada financial statement position. Hasil dari perhitungan dari equipment, yang pertama itu ada aset. Aset itu ada non-current asset, ada yang current asset. Non-current asset itu yaitu equipment dikurangi oleh ACC depreciation, hasilnya 13.155. Kemudian current asset yaitu prepaid rent, account receivable, cash, dijumlahkan semuanya, yaitu menjadikan total current asset-nya itu 28.172, kemudian total keseluruhan asetnya yaitu 41.327. Kemudian, untuk perhitungan equity dan liabilities, itu harus sama dengan hasil si aset. Jika tidak sama, berarti ada salah perhitungan atau salah pencatatannya. Yang pertama itu ada equity, yang dicatat yaitu share capital ordinary dan retained earning-nya, retained earning awal, bukan yang akhir. Return earning-nya return earning akhir yang udah dihitung, yang di sini. Kemudian dimasukkan kepada si financial position, dijumlahkan pada share capital ordinary-nya, yaitu 31.072. Kemudian current liabilities ya. Current liabilities termasuk termasuk notes payable, account payable, interest payable. Itu dijumlahkan seluruhnya menjadi 10.255, total dari current liabilities-nya itu. Kemudian total equity dan liabilities-nya yaitu 41.327. Berarti itu udah equity dan liabilities sudah sama dengan aset. Kemudian beginning balance. Kemudian di sini ada notes. Untuk mendapatkan hasil dari akhirnya, ending balance ya, si return earning yang tadi itu hampir sama. Caranya itu tadi juga. 11.310 ditambah dengan 2.762 dikurangi 3.000 sama dengan 11.072. Itu sama aja kayak si perhitungannya return earning. Kemudian, untuk soal kedua itu dari shift line design, itu dia menyertakan adjusted real balance. Dengan instructionnya kita harus mencari si income statement, retained earning, dan statement of financial position. Itu untuk yang A. Kemudian yang B itu ada dua pertanyaan, yaitu yang pertama, if the note has been outstanding 6 months, what is annual interest rate on the notes, on that notes. Jadi kayak berapa sih kalau misalkan outstandingnya 6 bulan, annual interest rate itu jadi berapa gitu. Nah, yang kedua itu jika si perusahaan membayar $17.500 euro pada salaries wages pada tahun 2019, berapa sih balance-nya si salaries wages payable pada tahun 2018. Kemudian kita hitung yang A dulu. Yang A itu ada income statement. Income statement-nya hampir sama yang seperti tadi. Perhitungannya caranya masih sama, di mana si service revenue atau si pendapatan
itu dikurangin dengan jumlah si expense. Jadi si expense itu dijumlahkan dulu, habis itu baru dikurangin oleh si pendapatan. Hasilnya net income-nya yaitu 30.450. Kemudian ada return earning itu masih sama, ada beginning return earning-nya 3.500, kemudian ditambahkan net income 34.50, karena tadi tidak ada dividen, berarti langsung aja dijumlahkan. Jadi totalnya 33.950. Kemudian statement of financial position, adanya aset di sini nggak ada masih sama aset sama si kayak tadi, ada yang current sama yang non currentnya. Yang non currentnya equipment masih sama yang seperti ini, masih sama cara perhitungannya. Kemudian non currentnya equipment, ACCDP-nya dijumlahkan dulu hasilnya 25.000 karena dikurang. Kemudian currentnya art supplies, prepaid, insurance, account receivable, dan cash dijumlahkan semua dan hasilnya yaitu 64.000. Nah, kemudian perhitungan equity masih sama perumusannya, di mana equity dan liabilities harus sama dengan aset. Si RE-nya juga RE-nya yang menggunakan yang telah dihitung pada statement of return earning dimasukkan pada statement of financial position. Jadi bukan menggunakan RE yang pada adjusted real balance-nya atau kayak 3.500 dimasukin ke sini, bukan. Kemudian ada liabilities-nya. Liabilities-nya itu ada notes payable, account payable, unearned advertising revenue, salaries payable, interest payable, dan dijumlahkan menjadi total liabilities. Dan equity dan liabilities dijumlahkan hasilnya 64.000. Jadi equity dan liabilities itu sudah sama dengan aset. Kemudian yang soal yang B itu di mana ada dua pertanyaan. Yang pertama, jika si outstanding-nya 6 bulan, berapa sih si interest rate-nya pada selama 1 tahun? Nah, berdasarkan akun interest payable pada 31 Desember 2019, yaitu $25 interest payable-nya itu $25 per bulan, atau kayak 5%-nya lah per bulan. Jadi, interest rate selama 1 tahun tinggal kalikan 12 bulan, jadi 5% dikali 12 bulan sama dengan 6%. Kemudian yang kedua, jika si company membayar 17.500 euro, seharusnya euro, terus abis itu berapa sih wages, salaries and wages-nya 30 pada tahun 2018. Nah, kalau tadi itu kan, kalau misalkan dilihat pada soalnya, salaries expense-nya itu kan tertera dia 12.300 pada bebannya ya, biaya bebannya. Kemudian pada biaya hutangnya, jadi salaries and wages payable, itu ada 1.300. Jadi kalau misalkan jika misalkan dikurangin, itu hasilnya 11.000 euro. Jadi total keseluruhan hutang bebannya pada tahun 2018 yaitu, karena kan udah dibayar nih 17.500, tinggal dikurangin 11.000, berarti hutang pada tahun 2018 yaitu si salaries and wages payable itu 6.500. Kemudian ini soal yang ketiga, exercise 3 strip 17, di mana si Mike Snyder itu tuh baru membuka Snyder Miniature Golf and Driving Range. Nah, ini adalah pencatatan yang dia catat selama bulan Maret sampai dari tanggal 1 sampai 31 Maret. Nah, saya disuruh menjurnalkan transaksi pada bulan Maret. Nah, yang disuruh itu adalah akun-akun yang disuruhnya itu adalah cash, prepaid insurance, land, buildings, equipment, accounts payable, share capital ordinary, dividends, service revenue, advertising expense, dan salaries and wages expense. Nah, yang pertama itu invested 60.000 cash in business in exchange for ordinary shares. Berarti jurnalnya adalah cash terhadap share capital ordinary 60.000. Kemudian yang ketiga itu si Marshall Waste Golf Land itu membeli purchase 38.000 cash. The price consists of land
Jadi uang dari 38.000 itu termasuk dari land, building, equipment 10.000, 22.000 dan 6.000. Jadi make one company entry. Jadi dibuat dalam satu entry dari satu perusahaan. Compound entry, bukan company, compound entry. Jadi di sini land, building, equipment-nya 10.000 di debit, karena cash itu kan mengeluarkan, dia membeli kan, jadi cash itu dikredit, mengeluarkan uang 38.000 dari land, building, equipment-nya 10.000, 22.000 dan 6.000. Kemudian pada tanggal 5, dia advertised the opening of the driving range and miniature golf course, paying advertising expense. Berarti dia membayar advertising expense-nya menjadi 1.600, totalnya tadi kan 1.600. Jadi advertising expense terhadap cash jadi 1.600. Kemudian pada tanggal 6 paid cash, jadi membayar 1.480 insurance policy selama 1 tahun. Jadi dia membayar asuransi selama 1 tahun, akunnya yaitu prepaid insurance terhadap cash 1.480. Nah, yang 10, tanggal 10, purchase golf equipment for 2.500 from Young Company, payable in 30 days. Jadi di sini tuh dia membeli golf equipment-nya dari Young Company itu 2.500, tapi dia masih ngutang selama 30 hari. Nah, berarti kan equipment terhadap account payable kan, berarti account payable-nya dikredit karena emang awal account payable itu akunnya dikredit, equipment-nya 2.500 menambah. Jadi jurnalnya equipment terhadap account payable yaitu 2.500. Kemudian pada tanggal 18 receive golf fees sebesar 1.200 in cash. Jadi dia mendapatkan fee golf sebesar 1.200 dan itu cash. Jadi cash terhadap pendapatan kan, service revenue sebesar 1.200. Kemudian pada tanggal 25 declared and paid 1.000 cash dividend. Berarti kan dia membayar dividennya kan. Berarti dividen terhadap cash jadi 1.000. Kemudian pada tanggal 30 dia paid salaries and wages. Berarti kan dia membayar gaji kan. Dia membayar gaji karyawan sebesar 1.900. Berarti wages expense, salaries and wages expense harusnya terhadap 900, tapi sama aja. Terus habis itu tanggal 30 paid yang company in full. Berarti kan pada tanggal 10 itu kan tadi ngutang. Nah, tanggal 30-nya itu dia bayar karena kan masa jangka hutang itu 30 hari. Nah, berarti kan dia membayar hutang kan, berarti account payable-nya di debit, cash-nya di kredit karena dia membayar. Account payable-nya berkurang. Nah, bayarnya berapa? 2.500 tadi pada tanggal pada tanggal 30. Kemudian receive 750 fee in cash, berarti dia mendapatkan pendapatan lagi. Berarti cash terhadap service revenue sebesar 750. Kemudian ini ada yang soal terakhir dari si Mason Advertising Agency, dia menyertakan trial balance-nya yang diinstruksikannya yaitu kita membuat annual adjusting entries pada tanggal Desember. Jadi kayak apa sih, jurnal penutup lah, adjusting entries tuh, kalau nggak salah. Enggak. Pokoknya adjusting entries itu tadi cut. Jadi ini si Manson jadi pada nah, ini nomor terakhir ya, 432 Manson dari si perusahaan Manson Advertising Agency. Nah, di sini udah menyertakan trial balance-nya. Kemudian yang instruksikannya yaitu menjurnal annual adjusting entries pada akhir tahun. Kemudian yang A, yang B-nya itu prepare income statement, retained earning, and statement of financial position. Kemudian yang terakhir yaitu jika outstanding-nya 3 bulan, berapa interest rate selama 1 tahun.
Dan yang kedua, jika si perusahaan sudah membayar 12.500 salaries and wages-nya di tahun 2019, berapakah salaries and wages payable pada tahun 2018? Nah, ini adalah perhitungan jurnal yang pertamanya, annual adjusting entries-nya, yaitu ada account receivable terhadap service revenue 3.500, terus ada unearned service revenue terhadap service revenue 1.400, art supplies expense terhadap art supplies 5.400, depreciation expense terhadap ACC depres 5.000, interest expense terhadap interest payable itu 150, insurance expense dan prepare insurance 850 dan salaries expense terhadap salaries payable 1.300. Kemudian ini adalah income statement-nya, perhitungannya masih sama, di mana revenue dikurangin expense, dan expense-nya itu harus dijumlahkan dulu baru dikurangkan oleh revenue. Dan total dari net income-nya yaitu $36.450. Kemudian ini si statement of return earning-nya, karena tidak ada dividen, jadi dia langsung dijumlahkan dari beginning dan net income-nya, dijumlahkan langsung, jadi totalnya 39.950. Dan bagian A yang terakhir yaitu statement of financial position. Itu masih sama, ada non-current asset dan current assetnya. Non-current assetnya yaitu equipment dan dikurangi oleh ACCD equipment, itu totalnya 27.000. Kemudian dijumlahkan kembali kepada si current asetnya, yaitu art supplies, prepaid insurance, account receivable, and cash. Itu total keseluruhan dari asetnya itu 67.000. Di mana aset itu harus sama dengan equity dan liabilities. Nah, equity ini, di equity itu ada retained earning, dan retained earning itu masih sama, di mana harus mencantumkan retained earning yang ending, yang sudah dihitung pada statement of return earnings. Nah, hasilnya itu jika ditambahkan oleh si share capital ordinary jadi 49.950, kemudian perhitungan liabilities-nya yaitu ada notes payable, account payable, unearned advertising revenue, salary payable, interest payable, dan total keseluruhannya itu 17.650 untuk total liabilities saya. Dan total equity dan liabilities-nya totalnya seluruhnya adalah 67.000. Jadi total equity and liabilities itu sudah sama dengan si aset. Kemudian pertanyaan yang terakhir yaitu dari C, itu ada 2 pertanyaan, di mana jika si outstanding-nya 3 bulan, if the note has been outstanding 3 months, what is annual interest rate on the notes? Jadi penyelesaian itu nilai bunga per bulannya itu yaitu 50 euro atau sebesar 1%. Sehingga untuk selama 1 tahun itu tinggal dikalikan 12 bulan, yaitu jadi 12%. Kemudian kemudian yang kedua itu jika si company membayar 12.500 salaries pada tahun 2019, berapakah salaries and wages payable pada tahun 2018? Nah, kan tadi sudah ditera pada trial balance-nya, ada salaries and expense itu sebesar 11.300 dan payable-nya itu sebesar 1.300. Kemudian kalau dikurangkan hasil itu 10.000, jadi total hutang pada tahun 2018 atau salaries and wages payable pada tahun 2018 yaitu 2.500, yaitu di mana 12.500 dikurangin 10.000. Oke, sekian presentasi atau penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.